Perkenalkan, nama saya Norbertus Sinaga, NPM 19010101116. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar membaca. Pengertian membaca. Menurut Harrigan 2013, membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahan tulisan. Pengertian membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca dalam bertujuan untuk memperoleh suatu informasi, bahan bacaan, serta memahami pola-pola bahasa yang dituliskan oleh penulis. Jenis-jenis membaca. A. Membaca sering, membaca nyaring, membaca bersuara, dan membaca lisan atau reading out loud or reading out loud. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang dengan cara bersuara. Hal ini dimaksud untuk mengetahui cara membaca yang benar, baik itu dari pengucapan kata, kalimat, dan untuk mengetahui penekanan suara sesuai dengan ujaran pembicaraan yang hidup. B. Membaca dalam hati. Pada membaca dalam hati hanya mempergunakan ingatan visual atau visual memory. Dalam hal ini yang aktif adalah mata, pandangan, penglihatan, dan ingatan. Dan juga turut aktif auditory memory atau ingatan pendengaran dan ingatan yang bersangkut paut dengan otot kita. Menurut Harrigan dalam garis besarnya, membaca dalam hati dibagi atas. 1. Membaca ekstensif. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. 2. Membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca dengan penuh penghayatan untuk menyerap apa yang seharusnya dikuasai. Tahap-tahap membaca. Proses pembelajaran membaca secara garis besar harus terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap prabaca, tahap membaca, dan tahap praskabaca. Ketiga tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tahap atau kegiatan prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilakukan sebelum siswa melakukan kegiatan pembaca. Dalam kegiatan prabaca ini, guru mengarahkan perhatian pada pengaktifan mata yang berhubungan dengan dalam membaca. Kegiatan membaca. Setelah kegiatan membaca, maka selanjutnya dilakukan kegiatan inti pembelajaran membaca. Tahap ini sering disebut tahap membaca. Pada tahap ini banyak sekali variasi yang dapat dilakukan guru sejalan dengan strategi baca yang dipilih guru atau siswa. Selanjutnya, kegiatan pasca baca. Kegiatan pasca baca merupakan tahap pembelajaran membaca yang bertujuan untuk menguji kemampuan membaca sekaligus memantapkan kemampuan membaca para siswa. Brahms mengemukakan bahwa kegiatan pasca baca digunakan untuk membantu siswa memadukan informasi baru yang dibacanya ke dalam skemata sehingga diperoleh tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Metode pembelajaran membaca. Metode adalah cara kerja yang sistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode lebih bersifat prosedural dalam sistem karena tujuannya untuk mempermudah pengerjaan suatu kerjaan. Ada beberapa metode dalam pembelajaran membaca menurut Abdin Yunus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode turnamen membaca. Metode turnamen membaca merupakan metode yang menekankan usaha siswa memahami wacana dengan jalan bekerja sama dalam kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan sosial. Kedua, metode jigsaw membaca. Jigsaw membaca adalah salah satu tipe pembelajaran membaca yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Kegiatan belajar jigsaw membaca menggabungkan kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Ketiga, metode Cooperative Integrated Reading and Competition atau CIRC. Pembelajaran membaca dengan metode CIRC terdiri atas 3 unsur penting, yaitu kegiatan-kegiatan dasar terkait pengajaran langsung, pelajaran memahami bacaan, dan seni bahasa menulis terpadu. Metode CIRC pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pemahaman isi bacaan sekaligus membina kemampuan menulis reproduksi atas bahan bacaan yang dibaca. Keempat, metode Scaffold Reading. Scaffold Reading adalah dasarnya merupakan metode pembelajaran membaca yang menekankan pada suatu mengembangkan kemampuan membaca siswa melalui menyusunkan aktivitas membaca secara bertahap.
5. Metode grup investigasi. Metode grup investigasi sangat tepat digunakan dalam kegiatan membaca ekstensif. Dalam hal ini, siswa melakukan investigasi terhadap berbagai macam wacana guna menemukan hubungan antara wacana tersebut. Tujuan akhirnya adalah siswa mampu membuat laporan membaca yang bersumber dari berbagai sumber bacaan sebagai wujud pemahaman siswa terhadap bacaan yang dibaca. 6. Metode skema kritis. Metode membaca ini sangat cocok untuk mengajarkan kemampuan membaca kritis. Selanjutnya, strategi pembelajaran membaca. A. Strategi kegiatan membaca langsung atau KML atau DRA, Direct Reading Activities. Menggunakan strategi KML adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca secara komprehensif, membaca kritis, dan mengembangkan perolehan pengalaman siswa berdasarkan bentuk dan isi bacaan secara ekstensif. B. Strategi SQ-TRIRA atau Survey, Question, Read, Resign, Refine. Tujuan penggunaan strategi ini untuk membantu kebiasaan siswa berkomunikasi dalam membaca, melatih kemampuan membaca cepat, melatih daya perkenalan dengan isi bacaan, dan mengembangkan kemampuan membaca kritis dan komprehensif. C. Strategi membaca tanya jawab atau MTJ atau Request Reading Question. Strategi ini digunakan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan membaca komprehensif, memahami alasan pengambilan kesimpulan isi bacaan, dan peramalan lanjut berkenaan dengan isi bacaan. D. Strategi membaca dan berpikir secara langsung atau MBL atau DRTA atau Tracing Reading Think Active. Tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk melatih siswa untuk berkonsentrasi dan berpikir keras guna memahami isi bacaan secara serius. E. Strategi penghubungan pertanyaan jawab atau PPG atau QR, Question Answer Relationship. Strategi ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan berbagai bidang. F. Strategi pengelompokan dan pemahaman isi bacaan atau PPIB atau GMB. A. Group Meeting Aktif. Strategi ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menyusun dan memahami bagian pengelompokan, pemetaan isi bacaan, misalnya bacaan cerita, dan memetakan isi bacaan secara umum. Nah, selanjutnya pendekatan pembelajaran membaca. Menurut Iskadawa Said, pendekatan adalah suatu ancangan atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang memberi arah dan corak kepada metode pengajarannya dan didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. A. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan mengajarkan yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. B. Pendekatan integratif. Pendekatan yang menyajikan atau dilakukan secara terpadu, yaitu keterampilan menyimpan, membaca, berbicara, dan menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut harus dilakukan secara terpadu dalam satu proses pembelajaran dengan fokus satu keterampilan. C. Pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan cara belajar siswa aktif diartikan sebagai kegiatan belajar pengajar yang melibatkan siswa secara penuh dengan proses pembelajaran yang membaca. D. Pendekatan whole language. Whole language adalah satu pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh, tidak terpisah-pisah, di mana bahasa diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis diajarkan secara terpadu. E. Pendekatan belajar kooperatif. Belajar kooperatif merupakan suatu metode yang mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Siswa bekerja sama, saling membantu dalam menyelesaikan tugas. F. Pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu adalah tujuan yang hendak dicapai. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan, itu dapat ditentukan metode mana yang akan digunakan dan teknik pengajaran yang bagaimana yang diterapkan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai. G. Pendekatan struktural.
Pendekatan yang menekankan pada pengetahuan tentang pola-pola kalimat, pola kata, dan suku kata menjadi sangat penting. Jelas bahwa aspek kognitif bahasa diutamakan. Dengan pendekatan struktur, siswa akan menjadikan cermat dalam menyusun kalimat karena mereka memahami kaidah-kaidahnya. Pendekatan kontekstual. Pendekatan konseptual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL mendekatkan ini mempunyai konsep guru menggunakan objek di sekitar siswa sebagai media pembelajaran di kelas. Demikianlah penjelasan saya tentang materi membaca. Terima kasih.